Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rifai, Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Untuk menjalankan peran tersebut, Dinpermades P2KB Kabupaten Demak melaksanakan berbagai tugas, di antaranya pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan perekonomian desa, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa, penurunan angka stunting, pelayanan keluarga berencana, dan penyuluhan dalam rangka pengendalian penduduk. Pada tahun 2024, Dinpermades P2KB Kabupaten Demak melaksanakan tugas dan kegiatan serta mengelola anggaran sebagai berikut. Anggaran Dinpermades P2K Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar Rp31.671.212.400 dengan realisasi sebesar Rp33.323.423.257 atau sebesar 95,81%. Nilai sakit Dinpermades P2KB Kabupaten Demak tahun 2024 sebesar 77,75% dengan kategori sangat baik. Target kinerja Dinpermades P2KB Kabupaten Demak berdasarkan IKK dan IKO. Persentase pengentasan desa tertinggal sebesar 57,14%. Ada 4 desa yang naik status menjadi desa berkembang. Persentase peningkatan status desa mandiri sebesar 44,44%. Terdapat 15 desa yang naik status menjadi desa mandiri. Indeks desa membangun sebesar 18,52%. Terdapat 45 desa yang naik status. TFR sebesar 2,02%. TFR merupakan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada masa reproduksinya. Target TFR tahun 2024 sebesar 2,03, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 2,02. Persentase pemakaian kontrasepsi modern sebesar 73,77%. Ada sekitar 73,77% pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif modern. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sebesar 6,23%. Terdapat 6,23% pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak memiliki moto yaitu bersama masyarakat membangun desa dengan nilai budaya kerja melayani dengan sigap, senyum, ikhlas, gigih, akuntabel, prima. Budaya kerja Dinpermades P2KB Kabupaten Demak antara lain pelaksanaan apel pagi, pelaksanaan rapat staf, pelaksanaan kebersihan lingkungan kantor, pelaksanaan olahraga atau senam bersama. Program unggulan Bupati Demak tahun 2024. Pembinaan dan pengembangan BUMDesa. Badan usaha milik desa dikelola dengan kebijakan yang sistematis, terukur, dan terarah dalam rangka memaksimalkan potensi desa dan memajukan perekonomian yang berkelanjutan. BUMDesa di Kabupaten Demak berjumlah 219. Sedangkan BUMDesa bersama di Kabupaten Demak berjumlah 21.
Pengelolaan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Pedesaan dikelola oleh Bumdesa bersama LKD. Aset Bumdesa bersama LKD se-Kabupaten Demak yaitu sejumlah Rp155.765.964.431. Di Kabupaten Demak terdapat 33 posyantek desa dan 2 posyantek tingkat kecamatan. Hilirisasi teknologi tepat guna pada tahun 2024 dengan pemberian 5 alat teknologi tepat guna kepada 5 desa. Pembinaan KP-SPANS mendukung program unggulan Bupati yaitu pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar. Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada desa untuk peningkatan sarana prasarana pada tahun 2024 dialokasikan di 206 titik. Dengan anggaran 30.825.000.000 dan realisasi 98,70%. Pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. Alokasi dana desa sebesar Rp98.390.401.500. Dana desa sebesar Rp265.035.415.000. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Demak tahun 2024. Penatausahaan Keuangan Desa. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, komitmen transparansi dan akuntabilitas keuangan desa Dinpermades P2KB Kabupaten Demak telah menerapkan transaksi non-tunai terhadap 121 desa yang digunakan untuk membayar siltap aparatur pemerintah desa dan tunjangan kedudukan BPD. Dana insentif desa diberikan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi pemerintah desa yang memiliki kinerja terbaik tahun anggaran 2024, guna mewujudkan program unggulan Bupati Demak yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik berbasis smart governance. Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan. Sebagai wujud penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor telah dilakukan rapat tim pembina Posyandu Kabupaten Demak bersama OPD pengampu 6 SPM pada tanggal 19 Mei 2025. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Demak tercatat sebesar 10%. Meskipun angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 9,5%. Capaian ini tetap menempatkan Kabupaten Demak sebagai kabupaten dengan prevalensi stunting terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPP-GBM, tren penurunan stunting juga terlihat cukup konsisten meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2024, angka tersebut sedikit meningkat menjadi 2,64%. Namun data per April 2025 menunjukkan kembali penurunan menjadi 2,37%. Anggaran stunting. Anggaran stunting Dinpermades P2KB Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar Rp6.706.811.400. Anggaran stunting desa di Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar Rp27.255.000.000. Program Quick Win. Quick Win merupakan serangkaian program prioritas jangka pendek untuk mendukung pembangunan keluarga, khususnya percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas keluarga. Program Quick Win antara lain Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, Lanjut Usia Berdaya atau SIDEA, Seni Berlian Lepas dari Stunting atau Siberpasti. Inovasi Siberpasti, seni berlian lepas dari stunting hadir sebagai salah satu solusi dalam percepatan penurunan stunting. Ada 3 keunikan pada inovasi ini, yaitu 1. Adanya pelaporan kondisi keluarga berisiko stunting dari masyarakat secara real time. 2. Implementasi solusi dari akar masalah penyebab stunting dimulai dari hulu. 3. Adanya kelas ayah. Generasi Berencana atau Genre. Program Generasi Berencana atau Genre adalah salah satu program unggulan BKKBN yang memberikan edukasi dan pembinaan partisipasi aktif remaja agar mampu merencanakan masa depan mereka dengan baik. Pelayanan KB.
Dalam memberikan kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan KB di Kabupaten Demak, terdapat sejumlah 80 klinik keluarga berencana pada tahun 2024. Persentase hasil KBPP berdasarkan target tahun 2024 berada di angka 104,51%. Capaian pelayanan KB Kabupaten Demak pada tahun 2024 di berbagai momen berhasil melampaui target yaitu di atas 100%. Kabupaten Demak menjadi pilot project implementasi aplikasi Singgah Sidika di Jawa Tengah. Target prevalensi peserta KB aktif. Target prevalensi peserta KB aktif Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar 79,37% dengan realisasi sebesar 73,77%. Prevalensi peserta KB aktif Kabupaten Demak lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, yaitu sebesar 69,3%. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting merupakan gerakan pemberian bantuan untuk keluarga berisiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh dalam rangka percepatan penurunan stunting. Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga atau Rumah Dataku. Rumah Dataku adalah rumah atau tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana atau PLKB memiliki peran penting dalam pengendalian penduduk, penurunan angka stunting serta mensukseskan program keluarga berencana atau KB dengan mendata dan membantu menyalurkan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Penghargaan Dinpermades P2KB Kabupaten Demak. Survei Budaya Kerja ASN Berakhlak kategori Sehat. Juara 1 tingkat provinsi Lomba Bum Desa bersama inspiratif pada Festival Bangun Desa Bangun Indonesia tahun 2025. Juara 1 tingkat provinsi Lomba Desa Mandiri Energi. Juara Harapan 2 tingkat provinsi Lomba Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga kategori digital. Juara 1 tingkat provinsi Lomba Mesin Teknologi Tepat Guna. Keberhasilan pembangunan desa dan keluarga berkualitas tidak dapat dicapai hanya oleh Dinpermades P2KB saja. Kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak adalah kunci keberhasilan. Bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, mencetak generasi unggul dalam mewujudkan desa mandiri, maju, dan berdaya saing. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, Dinpermades P2KB Kabupaten Demak akan terus hadir dalam bertumbuh bersama masyarakat desa, menuju Demak semakin bermartabat, maju, dan sejahtera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.